Selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu lagi dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu pujian berikut ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada yang bisa menebak saya ada di mana? Seperti sebuah taman ya, bergaya oriental, Tiongkok. Ada jembatan besi, ada danau dengan pohon teratai, ada bukit-bukit kecil. Tapi saya sebetulnya benar, saya ada di sebuah taman yang ada di sebuah pemakaman ya, atau taman pengenangan, whatever, memorial park, kuburan, saudara. Ya, ngapain pasti ada dari kuburan ya? Ini masih dalam rangka perayaan tahun baru Imlek. Ini bagian dari tradisi keluarga istri saya berkunjung ke kuburan orang-orang kekasih yang sudah lebih dahulu meninggal dunia ya. Dan mungkin buat banyak orang, tak kenapa kuburan itu selalu digambarkan sebagai sesuatu yang menyeramkan, ya, gelap, suram, tempat
tinggalnya roh-roh jahat, makhluk-makhluk menyeramkan ya. Kalau kita lihat di film-film ya, di komik, di apapun itu. Nah, pemakaman ini mau mencoba menghilangkan kesan itu dengan membuat sebuah area pemakaman yang bagus, yang aman, nyaman buat keluarga datang berkumpul, mengingat, mengenang mereka yang sudah tiada. Tapi memang menarik saudara, kita sering menjadikan kematian itu sesuatu yang mengerikan, menakutkan ya, digambarkan, dikaitkan dengan film horor, dengan setan, dengan apapun itu. Coba kalau Anda beli rumah pasti ingin beli yang pemandangannya bagus ya, di pinggir sungai ya, riverside atau pemandangan sungai, river view, atau mungkin golf view, lapangan golf pemandangannya ya, atau park view, pemandangannya taman. Nggak ada kan yang ingin beli rumah di yang dikatakan itu cemetery view ya, atau kuburan view ya, atau cemetery site, di pinggir kuburan ya. Biarpun mungkin harganya murah, bangunannya bagus, tetap orang enggan membelinya. Padahal kematian adalah sesuatu yang satu dari sedikit hal yang amat pasti di dunia ini. Satu hari kita semua akan mati. Ada yang akan berakhir di pemakaman seperti ini, atau mungkin ada yang dikremasi ya, atau dengan cara lain. Tapi pada akhirnya kita semua akan mati. Tapi manusia sering takut dengan kenyataan itu, ingin menghindarinya sedemikian rupa, tidak membahasnya. Kalau saya pergi melawat misalnya, lalu yang dilawat sudah lansia dan dia mengatakan, aduh saya sudah bosan, ingin kok nggak dipanggil-panggil pulang oleh Tuhan ya, ingin kalau bisa ya segera kembali ke rumah Bapak. Biasanya pelawat lain akan menghibur, udah tante jangan ngomongin mati, jangan dipikirin ya, seakan-akan itu sesuatu yang menakutkan, mengerikan. Saudara dikasih Tuhan, kematian sebetulnya sangat penting karena mengingatkan kita betapa kita ini hidup ya di dunia ini hanya sekali. Ya, kita hidup di dunia ini sekali, kita punya waktu yang terbatas dan kita dipanggil, diajak Tuhan untuk mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Karena urusan nanti setelah kita mati itu sudah bukan lagi bagian atau tanggung jawab kita. Tapi urusan menggunakan waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya ini juga mungkin bisa dipahami berbeda. Ada orang yang memahami sepanjang saya hidup saya mau mencapai cita-cita saya A, B, C, D, E. Saya bekerja keras, saya lakukan yang meraih prestasi setinggi-tingginya, nama besar, kehormatan setinggi-tingginya, dan sebagainya, dan sebagainya. Orang kita sering mendengar istilah kita harus meninggalkan legacy, warisan. Tidak harus selalu berupa harta, tetapi mungkin kebanggaan, nama besar, prestasi, sesuatu yang bisa diingat orang. Sehingga banyak orang kemudian memakai waktu hidupnya seperti itu ya, dengan kerja keras, habis-habisan. Kalau kata orang Jawa, ngoyo, ya, sepenuh tenaga, sekuat tenaga. Salah satu kitab yang paling saya sukai dari Alkitab kita adalah kitab Pengkhotbah, saudara. Kitab yang menarik karena sangat berbeda dari kitab-kitab lainnya. Dia tidak berisi pengajaran-pengajaran iman atau doktrin-doktrin agama, tapi Pengkhotbah berisi perenungan akan hidup. Dan kalau kita membaca, kita bisa menemukan bahwa Pengkhotbah, siapapun dia, kita tidak tahu persis siapa dia. Pengkhotbah itu tadinya adalah orang yang dikatakan mengejar segala sesuatu, hikmat, kekuasaan, kepintaran, harta, sampai pada satu titik dia merasakan semua ini sia-sia. Ini istilah yang sering dipakai oleh pengkhotbah. Semuanya sia-sia. Kenapa? Karena pada akhirnya kita semua akan berakhir pada kematian. Nah, orang karena itu sering menganggap pengkhotbah ini kitab yang pesimis. Semuanya sia-sia, tidak ada artinya. Padahal pengkhotbah mau mengajarkan kepada kita atau mau mengajak kita sebetulnya membagikan satu hikmat supaya kita bukan cuma melakukan pekerjaan atau apapun itu dengan habis-habisan, tetapi jangan sampai lupa menikmati hidup yang Tuhan berikan. Karena itu pengkhotbah yang kalau kita baca, dia semula mengejar hikmat habis-habisan, kekayaan, jabatan. Lalu dia mengatakan begini, Pengkhotbah 9 ayat 7 sampai ayat ke-10. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu.
Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau pergi. Apa yang bisa kita temukan di sini? Pengkhotbah mengajarkan kita untuk selalu ingat bahwa hidup kita itu harus seimbang. Jangan cuma bekerja ngoyo habis-habisan demi karir, demi harta, demi jabatan, kehormatan. Tapi ingat, hidup ini juga harus kita nikmati, kita syukuri, jalani dengan orang-orang yang kita kasihi. Bagikan hidup ini dengan orang lain, agar mereka juga merasakan berkat Tuhan yang sudah kita terima. Dan dengan demikian, hidup ini, sekalipun pada akhirnya kita semua akan mati, akan menjadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang patut disyukuri. Atau kalau dalam bahasa pemazmur mengatakan, hitunglah hari-harimu dengan demikian, sehingga engkau beroleh hati yang bijaksana. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jalani hidup kita dengan berkarya sebaik mungkin tentunya, tapi jangan lupa nikmati hidup Anda, nikmati hari yang Tuhan berikan. Jalani dengan rasa syukur bersama orang-orang di sekitar Anda, sehingga hidup ini sungguh menjadi hidup yang menyatakan, memuliakan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati selalu. Mari kita panjatkan doa syafaat kita. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hidup yang Kau anugerahkan kepada kami, hidup yang tentunya kami harus pergunakan dengan sebaik-baiknya, baik untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita, impian kami, baik untuk menjadi berkat melayani sesama kami, baik untuk berbagi waktu dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, tapi juga untuk dalam mensyukuri, menikmati hidup, waktu, anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah dengan nikmat Tuhan kami tidak hanya mengejar harta, jabatan, kehormatan, atau hal-hal lain yang tentunya sifatnya sementara. Tapi kami juga boleh terus mengingat bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain, tapi juga untuk mensyukuri, menikmati berkat Tuhan. Biarlah dengan demikian hidup kami menjadi hidup yang sekalipun sementara tetapi bermakna bagi kami, bagi sesama, dan tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau berdoa untuk kehidupan bersama kami, baik sebagai bangsa dan negara, sebagai gereja, sebagai masyarakat, sebagai keluarga. Jadikan kami berkat di tengah semuanya. Nyatakan kasih-Mu lewat kami. Ajar kami untuk mau berbagi, untuk mau menyatakan kasih Tuhan yang sudah kami terima, lewat kami mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mau berdoa untuk setiap pergumulan hidup kami. Kami mau berdoa untuk mereka-mereka yang tengah bergumul dengan kondisi-kondisi kesehatan. Untuk setiap orang, setiap keluarga yang tengah juga bergumul dengan masalah-masalah ekonominya. Untuk keluarga-keluarga yang bergumul dengan relasi di antara anggota keluarga. Biarlah kasih Tuhan yang menguatkan selalu. Kami juga mau menaikkan pergumulan-pergumulan kami yang tidak bisa kami bagi kepada orang lain. Tapi kami percaya dalam Tuhan semuanya akan Tuhan dengarkan dan Tuhan akan berikan apa yang terbaik bagi kami. Inilah kami ya Tuhan dalam doa-doa pribadi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kesempatan kami memanjatkan doa dan permohonan kami kepadamu. Tapi berilah juga kami hati yang mau terbuka untuk menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena kehendak-Mu adalah yang terbaik
bagi kami. Inilah hidup kami, inilah diri kami mau menyerahkan diri kami, pekerjaan kami, keluarga kami, gereja kami, bangsa dan negara kami hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga sudah mengajarkan kami semua berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama